لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita, sehingga di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan kewajiban, di antaranya melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan bersama-sama mentadabburi Al-Quran, yang mudah-mudahan dengan duduknya jemaah sekalian di majelis ilmu ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan surah Ar-Rum ya. Terakhir sudah sampai di ayat yang ke-29. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ayat yang ke-30. Bunyinya fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan. Iya, parantos pendapat akan awasalah ayat. Surat Ar-Rum ayat yang ke-30. Ya. Surah Ar-Rum ayat yang ke-30, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'aqim wajhaka, luruskanlah wajahmu. Nah, ayat ini walaupun ditujukan kepada Rasul, tapi tentunya pelajarannya berlaku bagi seluruh umat manusia. Luruskanlah wajahmu wahai Muhammad. Maksud wajah di sini ya segenap apa yang ada dalam diri kita, hati kita, pikiran kita, badan kita, tujuan kita kemana? Lid-dini hanifah, ke agama yang lurus. Agama yang dimaksud ialah tentunya agama Islam ya, yaitu syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberlakukan bagi hamba-hambanya. Nah, kalau dari segi bahasa, hanif itu asalnya dari dua jempol kaki, Pak, yang saling condong antara satu dengan yang lain. Nah, kalau Bapak mengenakan sendal, biasanya lihat tuh jari jempol kaki itu condong antara satu dengan yang lainnya. Nah, yang dimaksud dengan hanif di sini ya tentunya kecondongan manusia kepada agama yang lurus.
yaitu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpaling dari perbuatan syirik yang menodai kesucian agama tersebut. Fitratallah, fitrah Allah. Nah, fitrah yang dimaksud ialah agama itu sendiri. Dari segi bahasa, fitrah itu ialah asal kejadian, asal muasal dari sesuatu, itulah fitrah. Ya. Nah, kalau kita melihat dalam hadis Nabi menjelaskan terkait dengan fitrah ini. Hakikatnya fitrah itu ialah Islam itu sendiri yang dibawa oleh seluruh umat manusia sejak mereka lahir ke alam dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Setiap manusia itu lahir dengan membawa fitrahnya. Kata para ulama, dengan membawa agama yang suci, agama yang bersih, yaitu tauhidullah, mentauhidkan Allah. Fa'abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisani. Ibu bapaknya lah yang menjadikan anak ini, entah dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jantan lepat lamun ayat teori anu menganggap bayi yang lahir ke alam dunia itu seperti kertas kosong. Tidak, jawabannya isi, jadinya kertas anu berisi naon? Fitrah Allah, agama Allah, tauhidullah gitu. Nah, seiring berjalannya masa, maka perubahan ternyata adalah dalam kehidupan manusia. Ada perubahan yang lebih baik, karena ini anak lahir dari keluarga yang baik, dari keluarga muslim yang solih, sehingga keislamannya terus berkembang sampai di usia yang matang. Ya. Tapi ada kalanya anak ini lahir di keluarga non-muslim, maka yang membentuk pola pikir, tingkah laku, ya, karakter anak tidak lepas dari lingkungan sekitar, ya. Nah, kemudian la tabdila li khalqillah, tidak ada gantinya untuk ciptaan Allah. Dalam artian la yukhlaqul khalqu ala ghairil fitrah. Makhluk tidak diciptakan tanpa fitrahnya. Teu aya nu tiasa wantun mampu ngagentosna. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menetapkan bagi seluruh makhluknya asal kejadian mereka dalam keadaan fitrah. Ya, dalam keadaan suci, bersih. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus, yaitu agama Islam yang tidak ada perubahan di dalamnya. Ketaatan kepada Allah tanpa syirik hakikatnya. Inilah agama yang sempurna, yang tidak ada kebengkokan dan kekurangan di dalamnya. Inilah jalan yang lurus, yang selamat dari segala bentuk penyimpangan, kesesatan. Inilah jalan yang bisa menghantarkan kepada Allah dan keridhoannya, yaitu berpegang teguh terhadap ajaran agama. Tapi surah Allah, walakinna aktsaron nas la ya'lamun. Kebanyakan manusia itu mereka tidak mengetahui terkait dengan agama yang hak, agama yang benar. Justru sebagian mereka malah menyimpang dengan melakukan perbuatan syirik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munibina ilaihi wattaqu. Mereka kembali kepada Allah yang satu. Tentunya kembali dengan membawa ketauhidan. Wa aqimus sholata, dan menegakkan salat.
wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang musyrik. Wattaquhu, takutlah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu dari segi bahasa berasal dari kata wiqayah. Wiqayah itu artinya penghalang. Janten jami anu takwa teh jami anu ngadamal penghalang antara dirina sareng api neraka, antara dirinya dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan wa aqimus shalah, dan dirikanlah atau tegakkanlah salat. Ya tentunya bukan hanya sekedar melaksanakan, tetapi laksanakan salat dengan menunaikan rukun dan syaratnya, menjaga kekhusyuannya, sanes mung sekedar salat. Ya. Lantaran ada sebagian orang jemaah sekalian ketika melaksanakan sholat hanya sebatas melakukan kewajiban, gitu. Padahal sholat terdiri dari rukun dan syarat. Sholat itu di dalamnya ada nilai khusyuk, bahkan itu inti dari ibadah sholat adanya kekhusyuan. Di dalam Al-Quran Allah memperingatkan jemaah sekalian terkait dengan kebiasaan orang munafik. Bahkan kata Ibnul Qayyim ada 6 sifat orang munafik terkait dengan sholat. Ada 6 sifat orang munafik terkait dengan sholat. Yang pertama, mereka melakukannya dengan malas. Jantan lamun tiba waktu sholat ya bawa anak mereka, gitu ya. Allahu Akbar, berat, gitu ya. Nah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kemudian kalaulah mereka mengerjakannya dengan riya, pamer, hayang dipuji. Mata pilih-pilih ke masjid, dalam ke masjid dina waktu caang wa itu hitung laporan ka Kanjeng Nabi. Nalika subuh maghrib isya ke masjid. Lamun salat dia yura'unan nas. Kemudian ciri orang munafik terkait dengan salat yang ketiga, suka mengakhirkan waktunya. Ya. Ngangke-ngkekeun gitu. Kemudian yang keempat, tergesa-gesa, tidak menyempurnakan ruku dan sujud, burung busuh habis sholat. Ya, maknya nungarana sholat 4 rakaatnya kan 2 menit. Kumaha eta ngerjakeunana gitu. Kemudian yang kelima, wala yadhkurunallaha illa qalila. Punten ya Pak, ya Syekh Ibnul Qayyim. Mereka itu kalau zikir sedikit, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah tadi. Lamun dikaitkan serang sholat, bawa anak yang milarian pendek-pendek, kayak gitu ya. Hari jantan imam menuju berjamaah, mas sunnah, memang meringankan bacaan sholat. Tapi lamun misalkan milih nu pendek-pendek, itunya zikirna anu sakedik, ini dikhawatirkan kita terjangkiti penyakit nifaq. Lantaran Allah berfirman wala yadhkurunallaha illa qalila. Kemudian yang keenam, ciri orang munafik terkait dengan sholat itu, mereka suka meninggalkan sholat berjamaah. Ya, suka meninggalkan sholat berjamaah. Maka jelas di dalam Al-Quran itu yang namanya sholat menggunakan kalimat aqimus sholat. Tidak hanya sekedar mengerjakan, tetapi menyempurnakan segala sesuatu yang terkait dengan sholat. Wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang musyrik, yaitu yang menyekutukan Allah. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, di antara mereka, yaitu di antara orang musyrik, ada yang memecah belah agama.
Wa kanu syi'a, dan mereka berkelompok-kelompok. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Bahkan tiap kelompok mereka berbangga dengan dirinya sendiri. Padahal dina Al-Qur'an Allah tos masian peringatan supados umat Islam tetong berpecah belah kan. Sakumaha firman Allah dina surah Ali Imran ayat ke-105. Allah berfirman, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian menjadi kelompok yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada kalian al-bayyinat, penjelasan, setelah datang kepada kalian ilmu. Wa ulaika lahum adzabun adzim, dan bagi mereka yang melakukan hal itu mereka terancam mendapatkan siksa yang sangat besar. Dina ayat musanis Allah berfirman, wa ma yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang menentang Rasul setelah datangnya penjelasan petunjuk kepada dirinya, lalu mengikuti jalan yang bukan ditapaki oleh orang beriman, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan mereka dari hidayah Allah. Bahkan ternyata berselisih, berpecah belah dalam agama itu terjadi pada umat-umat terdahulu. Sebagaimana Rasul menggambarkan bangsa Yahudi itu terpecah menjadi 71 golongan. Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Nah, kaum muslimin sahabat Kanjeng Nabi, ya, Nabi sendiri yang bersabda bahwa taftariqu ummati ala 73 firqatan. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Dari 73 itu hanya satu yang selamat, Pak. Hanya satu yang selamat. Siapa? Dalam hadis dijelaskan oleh Nabi sendiri. Yang pertama, ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu aku dan para sahabatku yang berada di atasnya, yaitu jalan yang ditetapkan oleh Allah. Kemudian dalam riwayat yang lain, yang selamat itu ialah al-jamaah, yang mengikuti jamaah, ya, kumpulan kaum muslimin. Dan jamaah yang paling utama dan pertama tentunya para sahabat. Intinya yang mengikuti sahabat radhiyallahu anhum. Wa kanu syi'an, dan mereka menjadi golongan-golongan, firqah. Nah, ini enggak boleh dalam Islam tuh, ya. Ada golongan-golongan dalam Islam terkait dengan agama. Ari ngarana ormas mah pejantan masalah masalah teknis. Tapi jangan sampai kaum muslimin ini jemaah sekalian sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani. Karena Islam itu Robnya satu, ya, nabinya satu. Maka enggak boleh ada perpecahan dalam tubuh umat ini. Lantaran perpecahan hanya akan menyebabkan kelemahan, tidak akan menyebabkan kaum muslimin ini kuat. Nah, ibu bapak yang Allah muliakan, ayat yang kita bahas banyak tentunya pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya terkait dengan perintah Allah untuk mengikhlaskan hati dari setiap keadaan dan kondisi yang kita alami. Apapun yang terjadi di alam dunia ini, tentunya tetap kita harus berpegang teguh terhadap ajaran agama, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dicampuri dengan perbuatan syirik. Kemudian menunaikan syariat agama seperti hanya salat, zakat, puasa, haji dan yang lainnya. Kemudian ayat ini juga menjadi pelajaran terkait dengan
mereka yang menghadapkan wajahnya kepada Allah hakikatnya ialah mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah itu diistilahkan dengan inabah. Diistilahkan dengan apa, Pak? Inabah. Orang-orang yang berinabah itu diistilahkan dengan munibina dalam ayat ini, ya. Dalam artian mereka berusaha untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala serta wattaqu, bertakwa kepadanya dalam artian menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, kemudian ayat ini juga menjadi peringatan bagi kaum muslimin agar jangan menyerupai kaum musyrikin, termasuk orang Yahudi dan Nasrani, di mana mereka berpecah belah dalam agama, ya, berkelompok-kelompok, bahkan masing-masing berbangga dengan kelompoknya sendiri, ya. Oleh karenanya dalam Al-Quran sebenarnya yang boleh berbangga itu sebatas identitas sebagai seorang muslim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ishhadu wa anna minal muslimin, kan, saksikanlah oleh kalian bahwasanya aku adalah seorang muslim. Bukan saksikanlah oleh kalian bahwa aku adalah kelompok ini atau kelompok itu, tidak. Saya seorang muslim. Itu yang dianjurkan di dalam Islam. Nah, kemudian jemaah sekalian yang Allah muliakan, ayat ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya umat ini hanya akan berkumpul, hanya akan bersatu dengan agama. Aya kalana kan jami tepa ngumpulkeun anu sanes ngangge Allah. Apa? Di antaranya harta, di antaranya kekuasaan. Padahal dalam Islam yang hanya bisa mengumpulkan hati manusia tiada lain ialah terkait dengan agama. Anu ngaranna harta makan aya seep nanya banyak. Anu ngaranna kekuasaan aya jatuhna. Kamari aya pamimpin anu dielu-elukeun. Sadaya rakyat atanapi pengikutna mengikuti dengan setia. Tapi ketika pemimpin ini ditangkap oleh KPK, langsung pengikutnya berpenjara ke sana kemari, kan gitu. Lantaran naon? Loyalitasnya bukan karena Allah, loyalitasnya karena dibayar, karena uang. Nalika kita aya umayar berpenjara, kan gitu. Nah, bedanya dengan seorang muslim, mereka berkumpul, berpisah tiada lain karena Allah. Bahkan di antara golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat ialah rajulani tahaba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu orang mukmin yang mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah. Kasih sayang mereka itu diikat dengan keimanan, ya. Jantan umat orang tetong cagat sareng jami pedalo seueur artosna atanapi tinggi jabatan. Dekatlah dengan seseorang karena keimanannya, karena kesolihannya, karena keilmuannya, karena akhlaknya. Lantaran itulah yang akan menjadikan pertemanan abadi sampai hari kiamat nanti, ya. Lamun diikat ku harta wungkul sementara, jemaah sekalian. Nah, kemudian ayat ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya yang namanya hati kalau tidak condong kepada kebenaran, maka dia pun akan condong kepada kebatilan. Lamun jami teu dibiasakeun midamel kasayan, maka dia akan terbiasa midamel kaamanah. Maka kalau ngawas ayat nembe fa'akim wajhaka lidini hanifa, ya totalitas, Pak. Totalitas gitu. Lamun orang seorang muslim mengklaim beragama Islam, kita harus berusaha
agar kehidupan kita punya dasar atau basic yang islami, pola pikir yang islami, tingkah laku yang islami, ucapan yang islami, dalam bermuamalah yang islami, berumah tangga yang islami, mendidik anak yang islami. Itu konsekuensi bagi seorang muslim. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Lamun orang komitmen karena ajaran agama, istiqomah di dalam memegang teguh tuntunan Allah dan Rasulnya, harapannya ketika meninggal dunia tetap dalam keadaan Islam. Bukankah Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Nah, kemudian ibu bapak yang Allah muliakan, ayat ini juga menjadi pelajaran terkait dengan keutamaan ibadah sholat, kemuliaan ibadah sholat. Lantaran meninggal ayat 6b, munibina ilaihi, orang yang kembali kepada Allah, kemudian takwa kepadanya. Kan takwa itu sifatnya umumnya banyak. Naon wae nu diparentahkeun ku Allah, naon wae anu kurang tebihan lantaran Allah ngalarang, eta teh takwa kan. Tapi dina ayatna disebutkeun wa aqimus shalat, tegakkan salat. Ya, ini menunjukkan akan keagungan dan keutamaan ibadah salat ketimbang ibadah yang lainnya. Dan salat itu termasuk ibadah badaniyah yang paling utama. Mata kelamun misalkan orang hoyong sagala rupi dikabul dicumponan ku Allah ka hoyong atana cita-citana, sok fokus we Pak dina salat. Ya, di dalam sholat itu ada doa, ada munajat, ada taubat, ada zikir tahmid, ya, ada takbir, ada tahlil, ada dua kalimat syahadat. Kalau kita benar-benar memperhatikan bacaan sholat, Pak, dari awal sampai akhir, mungkin kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya inti dari kehidupan manusia itu adalah sholat. Inti dari kehidupan manusia itu adalah sholat. Nilai manusia itu sendiri adalah sholat. Maka apalah artinya umur manusia panjang, apalah artinya harta mereka banyak, apalah artinya jabatan mereka tinggi kalau tidak sholat. Ya. Dan kita pun sebagai kepala rumah tangga dalam memimpin keluarga, ini yang menjadi perhatian kita, Pak, terkait dengan sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalat wastabir 'alaiha, kan gitu. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan sabarlah dalam memerintahkan mereka. Di kita ada kalanya, ya, orang tua mendapati anak gadisnya masih tidur di pagi hari, terbiasa bangun jam 8 atau 9, diantepkeun gitu. Ya, diantepkeun. Padahal ini anak masih dalam tanggung jawab kita sebagai orang tua. Apa jawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah bertanya, anjeun teh nitah budak salat atau napi henteu? Bagaimana jawaban kita kalau selama ini kita lalai dalam memerintahkan mereka sholat? Rasul memerintahkan kepada orang tua agar ketika anak menginjak usia 7 tahun subuh mereka sholat. Tidak mau sholat ketika usia 40 tahun, boleh dipukul dalam rangka memberikan pelajaran. Namun barangkali, Pak, usia 10 tahun untuk sholat kenging ditenggel. Kumaha lamun barangkali na yuswana 40 tahun. Ya, 40 tahun, usia 50 tahun masih kene alim sholat. Mata dina fikih mah
Para ulama tegas, bahkan Imam Asy-Syafi'i sendiri yang fatwanya lebih ringan ketimbang yang lain, tetap yang nggak sholat karena malas itu ada hukumannya. Hukumannya apa? Di penjara. Ini nggak sholat lantaran malas ya, bukan karena ingkar, di penjara. Ya. Kemudian nalika di penjara didakwahan, diemutan, dinasihatan. Lamun tetap alim sholat hukumannya mati, ujung-ujungnya tetap mati. Ya. Kabayang lamun fatwa Imam Asy-Syafi'i ini Pak diamalkan di tengah masyarakat kita, ditewahkan kan itu salah ku askar gitu ya. Nah ini menunjukkan akan pentingnya, mulianya ibadah sholat. Nah berikutnya ibu bapak yang Allah muliakan, ayat yang ke-33 surah Ar-Rum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza massannasa durrun da'ana. Ayat ini ada setelah Allah menjelaskan terkait dengan tauhid, ya, dengan dalil-dalilnya. Allah menjelaskan bahwasanya mereka yang tauhid, benar-benar ketauhidan itu harus diamalkan. Jangan sampai ada orang ketika ditimpa kesulitan, dia kembali kepada Allah. Tetapi ketika kesulitannya hilang, lupa kepada Allah. Ya. Sebagian manusia ada yang ketika ditimpa musibah seperti hanya sakit atau kekurangan harta atau apapun kesulitan dalam hidupnya, mereka pun mengikhlaskan diri kepada Allah. Wajarnya banyak, lamun aya jami nuju ke sulit, ngadoa ke Allah, wajar. Nah, gitu. Wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bi janibihi wa idza masasyarru fadhuqu du'ain 'arid. Di surat Fussilat ayat yang ke-51. Manusia itu kata Allah apabila mereka mendapatkan kenikmatan, ya, a'rada wa na'a bi janibihi, mereka berpaling kepada Allah, hilap ke Allah anu masihan nikmat. Tapi bentan hana lamun ditimpa kesulitan, mereka pun khusyuk berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma idza adzaqahum minhu rahmatan idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Nah, kemudian ketika Allah mengasihani mereka, di antaranya Allah memberikan jalan keluar dari kesulitan mereka, Allah menyembuhkan sakit mereka, Allah melapangkan rizki mereka, mereka pun tiba-tiba menyekutukan Allah, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'malun. Mereka yusyrikuna liyakfuru, melakukan perbuatan syirik untuk mengkufuri nikmat yang ada. Maka kekufuran yang paling besar itu jemaah sekalian ialah asyirku billah, syirik kepada Allah. Nah, di antara bentuk kekufuran ialah kufur nikmat, yang berpaling dari Allah yang memberikan nikmat. Fatamatta'u fasawfa ta'lamun, maka silahkan kalian wahai kaum musyrikin bersenang-senang dalam kehidupan dunia sebatas apa yang telah Allah tentukan. Tapi pada akhirnya kalian akan mengetahui bahwasanya tempat kalian tiada lain ialah api neraka. Kemudian ayat 35 Allah berfirman, am anzalna alaihim sultana, apakah kami telah menurunkan kepada kaum musyrikin itu sultan. Nah, sultan itu naon, Pak? Sultan itu di segi bahasa artinya kekuasaan. Tapi umumnya sultan di dalam Al-Quran maksudnya ialah hujjah, argumentasi yang kuat, ilmu yang telah Allah turunkan kepada umat manusia yang
menjadi saksi akan kebatilan perbuatan syirik yang mereka lakukan. Am lakum sultanun munir. Wa idza adaqna an-nasa rahmatan farihu biha wa in tusibuhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Ya, tipikal jami'nya. Dan apabila manusia merasakan rahmat dari Allah, mereka pun bergembira. Tapi kalau mereka ditimpa keburukan, mereka pun berputus asa. Nah, jantan jamitnya berbeda-bedanya banyak. Aya jami anu caket ka Allah nate nalika senang, nalika susah mah teu bisa sareng Allah. Aya nu caket sareng Allah nalika sulit, tapi nalika senang lupa kepada Allah. Nah, bagi kita mah seorang muslim hendaknya dekat kepada Allah, takwa kepada Allah itu di setiap keadaan, baik di waktu sulit ataupun di waktu senang, baik di waktu sehat ataupun di waktu sakit, ya. Hendaknya keistiqomahan itu tetap ada, ya. Wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idzahum yaqnatun. Nah, kemudian ibu bapak yang Allah muliakan, tentunya banyak pelajaran dari surah Ar-Rum ayat yang ke-33 dan sampai akhir yang kita baca. Di antaranya ialah ayat yang berbunyi wa idza massanna sadurun. Ini menjadi dalil bahwasanya untuk mengetahui atau mengenal Rabb Allah Subhanahu wa taala ini bisa kita lihat ketika manusia ditimpa kesulitan atau kesenangan. Jantan sulit dan senang, baik dan buruk, sedih dan bahagia, hakikat nama ialah ujian dari Allah. Ya, ujian dari Allah. Allah akan melihat kalau mendapatkan kenikmatan kita bersyukur atau tidak. Allah akan melihat kalau kita mendapatkan musibah, kita bersabar atau tidak. Semuanya adalah ujian bagi Allah. Tapi bagi muslim yang baik, ketika dia mendapatkan nikmat ataupun musibah, munibina ilaihi, mereka akan kembali kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kita pelajari juga berisikan nasihat terkait dengan orang kafir, ya, atau peringatan bagi mereka bahwasanya kenikmatan dunia yang mereka nikmati saat ini itu tidak menunjukkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Aya kalana jami tambah nikmat tambah kakufuranana, otomatis bakal tambah siksaana di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, ayat ini juga menjadi dalil yang kita bahas terkait dengan orang yang sona'a syai'an bidalilin sahih. Orang yang melakukan sesuatu berdasarkan dalil yang sahih, maka tidak ada celaan bagi mereka. Lantaran Allah berfirman, am anzalna alaihim sultanan. Apakah kami telah menurunkan kepada mereka sultanan, hujjah, nyata argumentasi. Pang nama lamun terkait agama. Orang itu kalau berkata terkait agama, kalau mengamalkan sesuatu terkait agama, bisa dikatakan benar kalau punya hujjah, kalau punya sultan dalam istilah Al-Quran, ya. Makanya pentingnya di sini thalabul ilmi, menuntut ilmu agar kualitas kemampuan kita bertambah. Dalam beragama kita cuma sekedar ngikut saja, tidak hanya sebatas ngekor saja atau lebih taklid, tapi beragama berdasarkan ilmu, berdasarkan dalil, berdasarkan hujjah.
Minimal kita tahu secara global bahwa apa yang saya amalkan ini ada dalilnya gitu. Jangan sampai orang mengamalkan sesuatu tanpa mengetahui landasan dari sesuatu tersebut. Nah, ketika seorang muslim jemaah sekalian dia beramal dengan ilmunya, taruh misalkan dia seorang ulama, dia menyimpulkan sesuatu dengan ilmunya, kemudian salah, maka kesalahannya ini akan dimaafkan oleh Allah. Lantaran bagi mujtahid, para ulama, kalau keliru dalam menyimpulkan suatu permasalahan, maka dia mendapatkan satu pahala. Kalau benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Ini terkait dengan keutamaan ilmu. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang berbicara tanpa ilmu? Di sini di dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman fahuwa yatakallamu biha kanu ayakalana jami tegaduh sultan, tegaduh dalil, tegaduh argumentasi dia berbicara. Maka kata para ulama, orang yang berbicara tanpa ilmu hakikatnya ia tidak berbicara. Dan pembicaraannya itu tidak wajar untuk didengar, ya. Tidak mesti untuk didengar karena dia berbicara tanpa ilmu. Mata kelamun ayam misalkan puntennya mubalik atau nabi dai ti awal dugi ka akhir teh ngabodoh begitunya. Tidak ada ayat yang dibacakan, tidak ada satupun hadis yang disampaikan. Ngapain kita dengerin yang gitu? Bubar aja. Masih banyak ya. Masih banyak orang yang menyampaikan agama dengan ilmu. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Masih banyak. Ya. Nah, ini pentingnya kita beragama dengan ilmu, dengan hujjah. Ya. Nah, kemudian jemaah sekalian yang Allah muliakan, ayat yang kita pelajari juga ini terkait dengan perintah kepada manusia agar istiqomah di dalam menjalankan ketaatan. Jangan sampai terjadi ya yang menimpa sebagian orang taat ke Allah teh musiman, ya. Nalika keur susah taat, nalika keur bungah kufur. Atanapi nalika keur susah kufur, nalika keur bungah taat gitu. Setiap keadaan hendaknya jaga keistiqomahan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Bima qaddamat al-aidi. Baik ibu bapak yang Allah muliakan, itu mungkin ya yang bisa kami sampaikan. Mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan dari jemaah sekalian yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Silakan, ada waktu kurang lebih 5 menit. Ta'ayat pertabasan. Ya kalau tidak ada pertanyaan, itu mungkin ya yang bisa disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, ya. Alhamdulillah awali pagi dengan ibadah kepada Allah, dengan tilawah Quran dan yang lainnya. Semoga ini menjadi awal keberkahan dari Allah untuk menjalani rutinitas di hari ini. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.